Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakimah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Islam rahimakumullah, insyaallah kita dirahmati Allah. Kita tetap bersyukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah sampai saat ini, detik ini masih kondisi bisa menjalankan ibadah asyam, termasuk kita kumpul di majelis yang mulia ini sambil kita menunggu waktunya berbuka, kita sekedar mendengarkan tausiah yang mudah-mudahan nanti bermanfaat. Sambil kita iktikaf, duduk sejenak sambil berzikir, insya Allah pahalanya sangat dilipat gandakan. Harapan kita, ramalan ibadah kita di bulan Ramadan, apakah itu sholat, apakah itu baca Quran atau ibadah yang lain, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Hadirin yang berbahagia, sore hari ini saya akan berikan tema beberapa amalan penghuni surga. Ini wajib kita ketahui ya Bu, ya, agar kita menuju surganya Allah, kita tahu apa yang harus kita kerjakan, langkah-langkah apa yang harus kita jalankan, kita istiqomahkan. Amalan-amalan penghuni surga ini ya, banyak, artinya lebih dari 5 dalam Quran. Surat Al-Baqarah ada, Az-Zariyat ada, termasuk sore hari ini saya angkat di surat Al-Imran ayat 15, 16 dan 17. Ayat 15 itu memberikan khabar nah orang-orang yang nantinya penghuni surga, ya, mana surga di sana mengalir di bawahnya sungai, ada buah-buahan dan juga ambunan dan juga wanita-wanita yang disucikan. Allah basir bil ibad, Allah memberikan kabar, Allah memberikan nasihat, Allah memberikan pengertian kepada hamba-hambanya, termasuk kita yang hadir di majelis yang mulia ini. Kebiasaan apa, perilaku apa yang dikerjakan oleh calon penghuni surga? Insya Allah kita, ya Bu ya, calon penghuni surga, Ibu, mau nggak kita menjadi calon penghuni surga? Insya Allah mau. Amin ya Bu ya. Oleh karena itu, menuju surga jangan patah semangat ya. Dicoba sedikit oleh Allah sudah lemah ya, sudah berat, biasa rajin istiqomah jamaah di masjid, begitu ujian sedikit saja kita sudah berat, sudah meninggalkan jamaah. Jangan, kita ini kuat Bu, tidak lemah. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ali Imran 139. Jangan kamu lemah, bersedih hati, keluh kesah, padahal kamu itu orang yang paling tinggi jika kamu orang yang imannya benar.
Ternyata amalan penghuni surga ini berdoa, alladzina yaqulun Rabbana inna amanna waghfir lana dzunubana wa qina azabannar. Dia berdoa, ya Allah, sesungguhnya kami ini sudah beriman ya Allah. Apa yang minta? Ampunilah dosa-dosaku ya Allah, jauhkanlah aku ya Allah dari azab api neraka. Jadi yang disampaikan oleh cara penghuni surga ini, awal aku sudah beriman ya Allah. Agar doa kita terkabul, mari menjadi orang yang imannya benar. Tidak hanya sekedar bicara saja, tidak ada buktinya. Tidak hanya sekedar omong saja. Ya, sekarang ini ya, lagi ngetren ya Bu ya. Omong-omong gak ada bukti ini. Na'udzubillah. Calon penghuni surga tidak demikian. Ahasiban nas haytraku ayakul amanna wahum la yuftanu. Adakah kamu menyangka ya? Dia dibiarkan berkata ajalah beriman oleh Allah sebelum dia diuji oleh Allah. Jadi kita ini Bu ya, duduk majelis yang mulia ini yang disaksikan oleh malaikat ya, dirahmati ya. Dia berdoa mudah-mudahan iman kita iman yang benar, bukan iman yang mendustakan. Walaqad fatanna alladziina min qablihim wa la ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Orang-orang sebelum kamu Allah sudah menguji siapa di antara mereka yang imannya benar dan siapa di antara mereka yang mendustakan. Jamaah yang berbahagia, sekali lagi mari doa ini kita cari hikmahnya. Itulah iman. Lama iman itu tidak senantiasa di atas, tapi berubah-ubah. Ramadan datang, gimana? Ramadan lepas, lama dan pasti iman akan turun. Ulama mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu ada kalanya naik, ada kalanya turun. Ini ucapan ulama bisa kita jadikan muhasabah, introspeksi diri pada bulan Ramadan ini. Iman kita meningkat, kita jaga, kita rawat sampai lepas Ramadan terus hingga kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Itulah tujuan target dari puasa Asyam. Orang yang imannya kuat, dia akan meningkat di hamba Allah yang bertakwa. Dia mulia di sisi Allah. Kemuliaan tidak diukur dengan harta benda, tidak diukur dengan nasabnya, keturunan apa, bangsawan apa raja, tidak. Di sisi Allah iman itu diukur dengan ketakwaan yang mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu sekalian, kita ini besok di hadapan Allah bukan apa-apa. Yang diukur adalah ketakwaannya. Sukses yang hakiki itu manakala kita lepas dari azab Allah neraka dan dimasukkan di Allah surga. Itulah sukses yang hakiki. Itulah sukses yang sebenarnya. Faman zihziha anin nar wa udkhila jannata faqad faz. Siapa yang lepas dari neraka dimasukkan surga, itulah kemenangan yang besar. Para ibu bapak yang berbahagia, sekali lagi mudah-mudahan ya, tidak hanya sukses di dunia, tapi sukses juga di akhirat.
Tandanya kita senantiasa amalan kita istiqomah, tidak goyang kondisi apapun. Ini yang harus kita jaga, kita rawat. Yang berikutnya yang diminta adalah semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Di antara manusia, siapa yang tidak salah dan berdosa, termasuk orang yang taat, dia juga berdosa. Dosa itu kecil ringan, sedang atau berat. Kalau dosa itu kecil ringan, pertama baca istighfar, mohon ampun kepada Allah. Dosa ringan, dosa biasa, tidak sadar kita ngerasain ghibah, ya? Tidak sadar kita sedikit menipu, ya? Tidak sadar kita kadang-kala ada pamer sedikit. Istighfar kepada Allah. Kalau dosa besar, dia harus tobat. Tubuh ilallah taubatan nasuha, dia harus tobat. Tobat sebenarnya kalau dosa itu besar syirik, namanya taubatan nasuha, tobat yang sebenar-benarnya. Dosa besar. Kalau dosa kecil biasa, itu kita bisa istighfar. Yang pertama kita Nabi. Dosa harian, di antara waktu ke waktu hapus dengan sholat fardu. Berikutnya dosa mingguan hapus dari Jumat ke Jumat. Ini bapak-bapak. Ibu kalau mau Jumatan boleh, tidak apa-apa, ya. Tapi wajibnya itu bapak. Yang ketiga, dari Ramadan ke Ramadan, menghapus dosa kecil asal dosa besar ditinggalkan. As-salatu khams, al-Jumat ya Jumat, wa Ramadan ya Ramadan, mukaffiratul lima bainahuma idza tunibatul kabair. Untuk menghapus dosa-dosa kecil yang tidak sengaja, namanya manusia itu makhluk yang dhaif lemah, hapus dengan sholat 5 waktu. Usahakan sholat kita tumakninah, alon-alon. Sebab ada di sana itu sholatnya itu ekspres, kilat. Begitu takbir Allah Akbar selesai. Ini tidak boleh, ya. Sholatnya tidak sah karena tidak tumakninah, tidak alon-alon. Naudzubillah. Sholat 5 waktu kembali lagi pada jamaah, menghapus dosa ringan. Yang kedua, Jumat ke Jumat. Yang ketiga, Ramadan ke Ramadan. Mari kerjakan asyam bulan Ramadan ini dengan baik. Tidak hanya puasa lahiriah, tapi puasa batiniah. Panca indera dipuasakan, mulut pendengaran, ya, penglihatan, termasuk hati dijaga. Jangan sampai iri dengki alias hasud. Jaga, bersihkan hati di bulan Ramadan agar puasa kita diterima oleh Allah. Banyak manusia berpuasa tapi tidak mendapatkan puasa itu. Dia hanya lapar dan dahaga. Kamun shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'athas. Berapa banyak orang yang berpuasa kemudian tidak mendapatkan manfaat puasa, ini hanya lapar dan dahaga. Na'udzu billah min dzalik. Ya. Berikutnya hadirin, orang yang taat pun dia berdosa, tapi segera dia mohon ampun pada Allah. Walladzina qafalu fahisatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha
fastaghfiru lidzunubihim. Orang-orang yang taat kepada Allah, kalau dia berbuat salah, segera ingat Allah, istighfar kepada Allah. Yang ketiga yang diminta adalah siksaan api neraka. Api neraka itu buruk yang paling ringan. Kanjeng Nabi menjelaskan, kamu menaruh bara api di kakimu langsung dari sekudur badan, leleh. Azab neraka yang paling berat, yang paling bawah, aspalnya itu di neraka, yaitu orang munafik. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu tempatnya neraka yang paling bawah. Asfala itu di bawah. Kalau orang-orang yang beriman di atas disebut istilahnya darajat. Orang yang beriman dan berilmu besok derajatnya diangkat. Yarfa'il ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Orang-orang yang beriman dan berilmu besok insyaallah derajatnya diangkat. Mudah-mudahan Ibu kita di dunia ya biasa-biasa saja, tapi besok di akhir insyaallah derajat kita diangkat karena kita istiqomah beramal soleh. Berikutnya apa Ibu? Kebiasaan penghuni surga dia menguatkan, yaitu sabar. Yang pertama. Yang kedua, dia senantiasa benar. Yang ketiga, dia senantiasa tunduk. Yang keempat, dia senantiasa berinfak. Yang kelima, dia senantiasa mohon ampun kepada Allah. Ayatnya as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Ali Imran ayat 17. Sabar itu kebiasaan orang calon penghuni surga. Sabar mudah diucapkan, berat dilaksanakan. Bukan berarti kita tidak bisa. Kita diharapkan senantiasa sabar, khususnya ibadah. Ibadah ini kita harus sabar, apalagi waktu subuh. Subuh itu enak-enak, hewan tunggu. Subuh harus sabar. Yang kedua, ibu-ibu nanti sebagai benar ucapan kita, usahakan ucapan kita benar. Inasidoku yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Usahakan kita senantiasa benar, dia menuju kebaikan. Kebaikan itu penghuni surga. Yang berikutnya kita komitin tunduk taat kepada Allah, sami'na wa ata'na. Yang berikutnya, hendaklah kita menjadi orang yang suka berinfak, berderma sesuai kemampuan kita. Ustaz, saya tidak punya uang, perbanyak. Kalimat thayyibah itu termasuk sedekah. Ada riwayat bahwa sahabat mirip dengan orang yang kaya, kamu jangan iri hati, perbanyak olehmu kalimat thayyibah. Apa itu? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Perbanyak, insya Allah itu sedekah mengangkat kita derajatnya di sisi Allah. Yang terakhir, wal mustaghfirina bil ashar. Dan orang-orang yang memperbanyak mohon ampun kepada Allah. Kanjeng Nabi tiap hari tidak kurang istighfar kepada Allah 70 kali. Hadisnya diawali dengan sumpah, wallahi inni astaghfiruka wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 mar. Demi Allah, ini ucapan Kanjeng Nabi. Aku tobat, aku minta ampun Allah dan tobat kepada Allah tiap hari 70 kali. Sekali lagi, kebiasaan kalau kita memperbanyak istighfar di tengah malam itu hebat, istilahnya jempol. Al-Zariyat menyatakan wabil ashari
yastaghfirun, penghuni surga itu di akhir malam banyak mohon ampun kepada Allah. Ramadan mari kita manfaatkan. Setelah Ramadan juga demikian amalan kita. Mudah-mudahan Allah berikan umur panjang, kita selesaikan Ramadan. Setelah Ramadan kita tetap istiqomah, disebut hamba yang robbani, hamba yang senantiasa mengharapkan ridho Allah, bukan hamba Ramadani. Nek Ramadan tok kerutuk, mari Ramadan entek na'udzubillah. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada benarnya dari Allah, kalau ada kurang lebihnya itu dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.